Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Family Channel. Oke, nah ketemu lagi dengan saya Rezi. Kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa hal yang sangat mempengaruhi agar bisa lulus SKD. Dan jangan lupa sebelum kita mulai ke hal yang akan saya sampaikan berikut ini, silahkan di subscribe channelnya dan juga bunyikan notifikasi. Oke teman-teman, di video sebelumnya kan kita udah berbicara tentang tips dan trik untuk lulus CPNS ya. Nah tentunya kita untuk tes CPNS itu tidak hanya sekedar lulus dengan nilai yang hanya di ambang batas aja gitu, atau misalnya kalau passing grade-nya untuk lulus kan 271 ya untuk tahun 2019, itu adalah yang terbaru. Kemudian apakah dengan seperti itu maka kita akan lulus? Nah kan nggak gitu, tapi kita harus mencapai nilai yang tertinggi atau nilai yang maksimal agar kita bisa lulus di urutan pertama di tes SKD. Apa sih gunanya lulus dengan nilai yang tertinggi tadi atau dengan nilai yang maksimal tadi? Gunanya itu banyak banget. Yang pertama, jika teman-teman ini mendaftar CPNS dalam satu instansi dan yang dibuka itu peluang hanya untuk satu orang, maka untuk lulus SKD itu kan hanya 3 orang ya. Nah otomatis itu akan di ranking dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah, dan yang diambil itu hanya 3 orang pertama, ranking 1, 2, dan 3. Nah 3 orang inilah nanti yang akan bisa lanjut ke tes seleksi kemampuan bidang. Nah teman-teman, untuk itu di sini ada beberapa hal yang saya lakukan ketika di tes sebelumnya. Semoga hal ini bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan juga untuk menghadapi CPNS tahun 2021. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu siapkan satu buku double folio yang besar khusus untuk kertas coret-coret ketika teman-teman belajar untuk persiapan tes seleksi kemampuan dasar di tes CPNS. Ketika belajar, teman-teman kan tidak hanya sekedar belajar. Ketika semua otot kita bergerak, maksudnya tangan kita juga bergerak gitu kan. Jadi kita mencatat sehingga itu akan lebih mudah masuk kepada alam bawah sadar kita atau kepada pikiran kita atau hafalan kita, otak kita gitu kan. Nah jadi inilah dia, siapkan satu buku double folio khusus yang dikhususkan untuk mencatat atau mencari semua materi yang dipelajari untuk tes CPNS. Kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua itu adalah kenali kelemahan. Nah tentunya kita pribadi akan tahu kita lemahnya di bagian apa atau di bidang apa. Bisa jadi itu berupa lemah dalam hal hafalan, atau lemah dalam hal menghitung-hitung, atau lemah dalam hal logika gitu kan. Nah, yang kemarin ketika pengalaman sebelumnya saya itu lemah di dalam hal TIU ya, tes intelijensia umum, yaitu menghitung-hitung, deret, bahkan untuk soal yang paling gampang sekali gitu kan, soal itu kayaknya soal anak SD ya, itu saya nggak bisa mengerjakannya karena saya lupa caranya gitu. Jadi memang berpengaruh ketika kita itu tahu mana kelemahan kita. Jadi yang pertama, yang kedua tadi adalah kita harus tahu kelemahan kita dulu. Nah setelah itu apa yang akan kita lakukan? Next, langkah ketiga yaitu kita fokus pada kelemahan kita tadi. Contohnya tadi kan saya kan lemahnya di TIU. Jadi ketika saya tahu saya lemahnya di TIU, maka saya akan fokus untuk menjadikan kelemahan ini sebagai kekuatan di tes berikutnya. Nah, berhubung tentang fokus pada kelemahan ini, pada tes sebelumnya aku itu TIU-nya rendah banget ya, cuman masih tetap lulus passing grade. Nah, pada tes berikutnya skor TIU itu mencapai 150, sementara skor tertinggi adalah 175. Itu untuk betul secara keseluruhan. Nah, berarti ketika setelah fokus pada kelemahan dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan itu, pada tes selanjutnya itu dari 35 soal TIU, 30 soal benar dan 5 soal salah. Jadi memang terasa
Dan nilai TIU ini menjadi nilai yang tertinggi di antara 3 tes tadi ya. Ada TIU, ada TWK, ada TIU, dan ada TKP. Dan di antara yang ketiga ini TIU menjadi the best gitu, yang bisa jadinya menggenjot nilai aku menjadi naik gitu, sehingga mendapatkan nilai 392. Selanjutnya adalah mempelajari materi 2 bulan sebelum kita akan tes. Jadi di sini teman-teman, kalau hanya sistem kebut semalam, kita hanya belajar dalam waktu 1 malam kemudian tes untuk besoknya, sepertinya agak kurang berlaku ya. Kecuali mungkin yang benar-benar memiliki IQ yang tinggi gitu. Kita butuh untuk mempersiapkannya semuanya dengan matang untuk tes CPNS tahun 2021 ini ya, kalau bagi yang mau ikut. Nah, jadi itu 2 bulan sebelum tes itu udah dipersiapkan dengan matang, udah dipelajari materinya, dan udah disiapkan jadwalnya seperti yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya. Terus gimana dong caranya? Berarti kamu belajarnya hanya pakai itu double folio dan modul aja ya. Jadi teman-teman, di sini materi yang kita butuhkan ketika kita akan tes CPNS itu adalah yang pertama, kita butuh modul atau buku CPNS. Mencari modul atau buku CPNS yang ada pembahasannya, jadi nanti teman-teman tahu bagaimana cara mencarinya. Yang kedua adalah bersumber dari YouTube ya. Jadi belajarnya dari YouTube secara otodidak. Kan ada video-video tuh, teman-teman bisa cari sendiri, bisa searching. Misalnya kita punya masalah tentang deret gitu, gimana caranya, sementara kita nggak punya guru dan mau tanya sama orang lain juga kita terkendala waktu, pandemi dan lain-lain gitu kan, takut keluar. Nah teman-teman bisa search di YouTube, bisa dilihat, bisa diketikkan kata kuncinya apa aja, baik itu deret, baik itu bilangan bulat atau apalah gitu kan, di YouTube, dan dipelajari di YouTube. Nah, kalau bagi pengalaman pribadi, belajar di YouTube itu cukup membantu sekali, karena kalau saya itu orangnya adalah audiovisual, jadi saya butuh orangnya menjelaskan dan saya melihat dan mendengar dengan langsung gitu, sehingga nanti setelah belajar di YouTube kemudian dicoret-coret di buku double folio yang tadi sebelumnya, nah akhirnya tahu bagaimana cara menjawab soal, kemudian dilatih dengan soal-soal yang ada di modul. Nah, nanti diperiksa sendiri di pembahasannya. Dan jangan lupa untuk mencari modul atau buku CPNS, pilihlah yang memiliki pembahasan dengan lengkap. Jadi jangan hanya sekedar memberikan opsi kunci A, B, C, D, A, B, C, D, E gitu ya, tapi ada pembahasannya gitu. Jadi teman-teman itu ketika misalnya tidak tahu cara menjawabnya, bingung bagaimana cara menjawabnya, ada patokan pembahasan untuk belajar sendiri. Nah, tadi kan kita memang dari awal kan udah mengurutkan fokusnya pada kelemahan, fokus pada bagaimana cara mengerjakannya supaya yang kelemahan kita ini menjadi kekuatan. Tadi kan kita sudah belajar juga melalui modul dan YouTube bagaimana caranya, udah kita pelajari dengan benar. Nah, setelah itu adalah perbanyak latihan soal yang sama. Jadi carilah soal-soal yang senada, yang sama. Tentunya soalnya berbeda ya, tapi maksudnya itu dalam satu tema gitu kan. Misalnya itu yang tadi seperti deret gitu, satu temanya deret gitu aja gitu. Kita kerjakan deret sampai kita benar-benar paham deret gitu. Atau tes kuantitatif gitu kan, paham sampai pahamnya gitu. Jadi diulang sampai kita benar-benar tahu dan bisa mengerjakan soal itu dengan mudah tanpa melihat lagi kunci pembahasan. Jadi memang dikuasai gitu kan. Jadi memang dikuasai dengan sebenar-benarnya, sehingga akan membantu ketika mengerjakan soal tes di tes CPNS melalui chat ya. Jadi melalui komputer itu langsung dapat gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa hal yang wajib untuk dilakukan agar bisa mendapatkan nilai tertinggi dalam tes SKD untuk tes CPNS. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa
di subscribe, dibunyikan notifikasinya, dan silahkan di share sebanyak-banyaknya agar kita sama-sama mendapatkan kebermanfaatan dari video ini.